Pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Menurut istilah, qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Adapun qadar dari segi bahasa artinya ketentuan. Secara istilah, qadar artinya perwujudan ketetapan Allah SWT terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk yang sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang qada dan qadar, Quran Surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya, yaitu Zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan dia tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi perjalanan hidup manusia setiap waktu. Iman kepada qada dan qadar menepati salah satu bagian rukun akidah yang ke-6. Dengan demikian, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menyikapi qada dan qadar dengan iman yang teguh. Iman kepada qada dan qadar artinya mempercayai bahwa dalam penciptaan alam semesta termasuk manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepastian kadarnya. Artinya, seseorang yang mengaku beriman kepada qada dan qadar bukan hanya diyakini dalam hati dan diucapkan secara lisan, tetapi harus diwujudkan dengan tingkah laku sehari-hari. Macam-macam takdir. 1. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Artinya, manusia masih dapat mengupayakan sesuatu yang diinginkannya dengan diiringi dengan ikhtiar. Misalnya, kepandaian, kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut, yang dimana artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. 2. Takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas semua manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar. Misalnya, umur, kelahiran, jenis kelamin, dan kematian. Manusia tidak dapat memilih serta tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Takdir mubram merupakan ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku untuk semua makhluknya. Berfirman dalam surat Yunus ayat 49 sebagai berikut, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak pula dapat meminta percepatan. Kaitan dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah. Takdir dari Allah tidak ada yang buruk. Segala keburukan itu berasal dari diri sendiri. Oleh karena itu, manusia harus tetap optimis terhadap takdir Allah. Optimis juga dapat diartikan berpikir positif. Maksudnya, memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Bersikap optimis dalam Islam adalah wujud keyakinan hamba kepada Allah. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh dengan menempuh jalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dalam bidang yang diusahakan, dengan disertai doa kepada Allah agar usahanya itu berhasil. Doa. Setelah berusaha, manusia hendaknya mengimbangi dengan berdoa. Doa merupakan harapan dan permintaan manusia yang ditunjukkan kepada Allah. Antara usaha dan doa harus seimbang, sebab doa akan memberikan energi dalam menjalankan ikhtiar. Usaha yang dilakukan tanpa doa akan sia-sia. Begitu pula sebaliknya. Allah berjanji akan mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh. Tawakal. Setelah ikhtiar dilakukan, maka serahkan semua keputusan kepada Allah, atau yang sering disebut dengan tawakal. Tawakal bukan berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan pasrah tanpa usaha untuk menyelesaikan urusan tersebut. Sebab tawakal tidak sama dengan pasrah. Tawakal merupakan bukti iman seseorang. Perilaku iman kepada qada dan qadar.
Perilaku iman kepada qada dan qadar dapat ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. 1. Percaya bahwa apapun yang terjadi pada dirinya sudah terjadi ketentuan Allah, sehingga tidak bersikap takabur. 2. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. 3. Bersikap optimis dan tetap berusaha meskipun belum berhasil. 4. Termotivasi untuk bekerja keras dan berusaha secara maksimal. 5. Tawakal dan berdoa kepada Allah atas usaha yang telah dilakukan. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Makin bertambah keimanan kepada Allah. 2. Mendapatkan ketentraman hidup. 3. Menumbuhkan semangat untuk bekerja keras. 4. Jauh dari tabiat dengki dan kejahatan. 5. Memiliki sifat pemberani.